Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Waqiah. Kalau tadi melihat rezeki, sekarang melihat Al-Razzaq. Itu aja beda-beda tipisnya. Waqad ata ilaihi al-khair al-kathir. Waqad qala ta'ala wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil hukama wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in wa ba'du. Kita insyaallah malam ini ikhtitam kitab Al-Inbah ya. Mungkin siapkan kitab kedua. Kitab Risalah tentang Nur Muhammad ya. Kita masuk ke Izzatul Hikmah ya. Wa qala bisanadina al-muttasil ilaihi ala wa huwa Muhyiddin Ibn Arabi wa naqra qabla dhalika يعني الفاتحة ونودها نهدي مثل ثابها المصنف وبأسان المتصل إليه الفاتحة بسم الله يا رب يا نسين الصراط المستقيم ورحمة الله والضالين آمين. قال عزة الحكمة ya, kemuliaan atau keunikan hikmah. Qala al-hikmatu asyiqatun ma'syuqah. Oh, atasnya lagi. Al-hikmatu asywaq ila man ya'khudhuha min at-talib laha. Hikmah atau kearifan, kebijaksanaan, kemaarifatan. Jadi ujung ma'rifat itu hikmah. Jadi puncak orang bermakrifat dia mendapatkan hikmah. Ini bukan hikmah bahasa Indonesia. Ini hikmah dalam bahasa Arab dari kata hakama, yakni itqanu syai', ketepatan memahami sesuatu. Itu arti dari hikmah. Ketepatan memahami, jadi dia tepat membaca apa ya sesuatu yang dibaca. Kullu syai' yata'allaq bi af'alillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa dhatihi. Segala hal yang berkaitan dengan Allah, baik namanya, perbuatannya, sifat, apalagi yang berkaitan dengan ma'rifatuz zat ya. Maka wa may yu'tal hikmata, siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberi anugerah yang besar. Di kalangan ahlu sunnah ada yang membahas hikmah tapi orangnya kontroversial, namanya Surawardi al-Maktul. Dan nulis kitab Hikmatul Isyraq. Pernah ya baca ya? Isinya, uslubnya masih sesuai akidah Ahlus Sunnah, tapi dia punya kitab yang lain, yang di situ dia dituduhkan melakukan sinkretisme. Tapi dia salah zaman mungkin ya. Mungkin dia berbicara bukan salah zaman juga. Mungkin dia membicarakan sesuatu belum pada zamannya. Di Indonesia ada Abuya Husain Muhammad masih hidup, saudara daripada Al-Hafiz Kiai Dr. Rahsin Sakho, membicarakan hal yang sama. Apa hal yang sama? Salah satu yang mereka bagi adalah bahwa filosof-filosof Yunani itu juga bagian dari para anbiya. Ini salah satu contohnya. Karena dia kemudian melakukan hal itu dan menukil, menjamak, mengkompilasi kalam-kalam mereka, kalam filosof, seakan-akan setara dengan kalam yang diriwayatkan dari para nabi, maka Surawardi dihukum bunuh, umurnya seumur dengan Nabi Isa, 32 mau 33. Maka dia digelari dengan Al-Maktul, yang dianiaya, dizolimi dengan hukum bunuh. Kenapa Surawardi ini bukan Surawardi yang punya kitab Awariful Ma'arif yang kita buka di Ribat. Kenapa kita gak buka kajian beliau di sini? Nanti maktul semua nanti. Ya.
Yang kita pakai di sini, jadi ada 3 Surawardi. Surawardi Al-Maktul, dia yang membuka rahasia itu mungkin tidak sesuai dengan masanya, orang masanya belum siap menerimanya, maka faqafarahul mukaffir, lalu dia dihakimi, diadili, dan begitulah, umurnya belum genap 33, sudah dihukum bunuh. Ya. Tapi al-hikmah dhalatul mu'min, ya. Hikmah itu pelita orang beriman. Walaupun umurnya 33 kurang sedikit mati, rohaninya, ilmunya tidak mati. Yang bunuh dia namanya nggak disebut lagi, ya. Hatil yaum, siapa yang menghukum dia? Siapa yang tahu? Yang masih hidup adalah Al-Maktul, Surawardi. Sedangkan di kalangan filosof Syiah, jadi ada teolog Syiah namanya Syairuddin Syairazi, Sadruddin, atau Mullah Sadra, gitu ya namanya ya. Dia punya kitab, judulnya bagus sekali, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Seandainya dia memasukkan doktrin tasyayyu di situ, doktrin Syiah, itu kitab keren sekali. Ya. Anehnya, dia terpengaruh banyak oleh seorang Sunni bernama Ibn Arabi yang kitabnya kita kaji sekarang. Jadi Sadruddin Asy-Syairazi atau Mullah Sadra itu filosof Sufi atau disebut Ahlul Irfan di kalangan Syiah. Itu punya kitab, kitabnya banyak terinspirasi oleh tokoh Sunni namanya Ibn Arabi. Makanya Ibn Arabi dituduh Syiah oleh orang yang tidak mengerti dan dikafirkan oleh orang-orang yang tidak faham, walaupun dia sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Lebih hafal Sahih Bukhari dia daripada orang itu, kan. Lebih mengerti usul Ahlus Sunnah dia daripada orang yang mengkafirkannya hari ini, ya. Terlalu gegabah kalau ada orang mengkafirkannya walaupun dia sekarang termasuk ulama besar, ya. Bagi saya itu berlebihan. Al-hikmah asywaq ila man ya'khudhuha min at-talibi laha. Hikmah itu asywaq, apa arti asywaq? Kerinduan. Ila man ya'khudhuha min at-talibi laha. Yang bagi orang yang ingin mengambilnya dari kalangan penuntutnya, pencarinya. Jadi karena puncak hikmah itu, puncak ma'rifat itu hikmah, berarti tangganya mesti melalui ma'rifat. Orang berma'rifat mesti bertariqah. Bertariqah nggak mungkin lepas dari syariat. Maka pangkalnya hikmah itu syariat dan ujung marhalah dia adalah ma'rifat. Dan puncaknya adalah al-hikmah itu sendiri. Bahkan kulluha hikmah, ya. Semua ilmu yang berkaitan dengan itu hikmah. Al-hikmatu asywaq ila man ya'khudhuha min at-talibi laha. Maka hikmah itu adalah kerinduan, satu kerinduan yang akan dicari semua orang. Ini hari hujan. Karena ente rindu dengan al-hikmah itu, ente terabas saja, kan. Wahai para perindu, ayuhal mushtaqun, terabas, terabaslah, gitu. Ya. Kita kalau rindu sama alam, kita touring. Kalau saya nggak cukup touring, saya harus masuk ke dalam-dalam. Kita lakukan trail, kan, terabas kita. Masuk ke dalam, nikmatin hutan dari dalam, ya, terobos terobos hutan pinus, terobos jalan di sungai, kan orang kurang kerjaan, kan. Tapi itu sensasinya luar biasa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, di dunia kita ngerjain hal yang aneh-aneh di dunia aja disebut aneh, apalagi ente ngerjain yang beginian. Jangankan ahli dunia, ahlul akhirah aja mengatakan orang yang ahli hikmah itu, yang mencintai hikmah itu aneh. Ini bukan hikmah, ilmu hikmah yang dipahami orang awam di Indonesia. Ilmu hikmah di Indonesia
Ente mau laris nih zikirnya. Ente mau pelet, Le. Nih zikirnya ya. Ya abati inni raitu hada syara kawkaban wa syamsa wal qamara ya gitu. Udah bensin, oh mantan pantesan. Pantesan ente disebut ya. Itu cocok logi yang cocok itu sudah. Ya, pelaris bacanya apalagi kan? Biar tanah kejual. Biar alfat kebeli. Itu kan sekarang itu bentuknya tuh. Sekarang udah jadi remeh ilmu hikmah itu. Padahal hikmah ini kan tinggi. Tinggi hikmah itu. Itu hikmah standar itu. Hikmah yang aliyah anta'rifal mun'im. Engkau mengenal yang maha memberi nikmat. Maka asyukru huwa ma'rifatul mun'im. Syukur itu bagian dari perangkat-perangkat hikmah. Ya. Lakin lamma lam yakun laha lisanun yunabbih bihil ghafila anha annaha hikmah lidzalika azzat ala talib. Lakin tapi tatkala lam yakun laha tidak ada baginya hikmah lisan atau kalam yunabbih bihil ghafila yang mengingatkan orang yang lalai anha mengenai ini adalah hikmah, ya. Lidzalika oleh karenanya azzat ala talib. Hikmah itu menjadi unik, rumit, berat, ya, terlalu mulia untuk dibicarakan. Ibnu Athaillah judul kitabnya apa? Al-Hikam. Hikam jamak daripada hikmah. Jadi bahasa Arab nih ya. Bahasa Arab itu kalau kita kan menyebut jamak rumah gitu ya. Enak bener bahasa Indonesia itu. Buku. Semua buku gitu enak. Kalau bahasa Arab hikmah. Ya, sorry. Hikmah. Apa jamaknya? Hikam. Ini bukan ikam bahasa orang Banjar ya. Terus kalau hukmun. Jamaknya apa? Ahkam. Lain. Hukum jamaknya ahkam. Apa arti hukum? Ketepatan keputusan. Keputusan yang tepat. Itu hukum. Kalau hikmah, pandangan yang tepat. Zauq yang tepat. Maka orangnya disebut hakim, ya. Hakim, kalau ini disebut hakim. Beda ya? Hakim. Kalau ini hakim. Coba beda tipis-tipis saja. Jamaknya hukama. Kalau hakim, hukam. Ya. Maka hikmah itu terbagi dua. Hikmah aliyah. Tiga lah kita bagi ya. Hikmah daniyah. Tengah-tengahnya wastiyah. Kita nunggu istilah dari Ibu ya. Aliyah, tinggi. Wastiyah, tengah. Daniyah, rendah. Nah. Hikmah yang rendah karena tata'allaq bidunya. Berkaitannya dengan dunia. Baca waqiah. Waqiah itu surat Quran tinggi nggak?
itu ente menghinanya dengan baca waqiah cuma untuk melancarkan rezeki. Baca aja waqiah itu, Allah lancarkan rezekinya. Apa perbedaannya? Sama-sama baca waqiah, antara orang yang waqiah adaniyah dengan waqiah yang aliyah apa? Kalau yang daniyah, dia betul-betul pikiran dia rezeki. Maka kata Kiai ini, amal ini 40, terbaca doa ini, betul-betul dikerjain. Harapannya, nafsu dia baca ayat ini hari ke-40, ya maksud sampai. Alfard kebeli. Oh, Denza sekarang dia. Apalagi? Denza, namanya Xpeng, lucu-lucu namanya sekarang tuh ya. Nama mobil begitu ya, lucu juga tuh ya. Jadi pikirannya lebih kepada, jadi ini perkara mulia, tapi karena niat kita tidak mulia, dia menjadi daniyah, hikmahnya hikmah rendah. Tapi masih mending daripada datang ke dukun, masih mending. Namun Imam Syazili, saya sering menyampaikan, mengatakan huwa abghadul ibad, itu hamba yang paling dimurkai Allah. Masih syukur disebut hamba. Masih syukur disebut hamba. Abdun ya, yang maghbut inda Allah, yang dimurkai oleh Allah SWT. Tentu bukan maghdub, tapi maghbut. Apalagi contohnya? Nah, tadi bedanya dengan aliyah apa? Dia baca waqiah. Kalau tadi melihat rezeki, sekarang melihat Al-Razzaq. Itu aja beda-beda tipisnya. Ya. Gampang toh? Ente baca waqiah. Nah, ini waqiah nih. Wiridnya apa nama wiridnya? Wirid al-waqiah. Ya. Kita bagi 3 lah nih ya. Ini rendah, tengah, atau tinggi? Kalau rendah, yang dia lihat rezeki. Kalau tengah, dilihat pahala. Kalau tinggi, dia lihat Razzaq. Allah yang maha Razzaq. Sama-sama baca, beda toh. Pilih mana? Mulai malam ini, kalau baca waqiah, pilihnya mana? Yaudah, saya ijazahkan baca suratul waqiah semuanya. Ya, insya Allah Allah lancarkan rezekinya. Tapi gak usah pikirin itu. Itu udah pasti mujarab. Ente minta pakai Quran, masa gak mujarab? Kalau ada orang gak yakin minta di Quran itu mujarab, berarti imannya masalah. Bukan tu'minuna billah, tu'minuna bi kitabillah. Kamu belum beriman kepada kitabullah. Tapi terlalu rendah minta dunia yang hina fana dengan kalam Allah yang qadim azali. Itu gak pantas. Kalau minta dunia pakai kerja aja yang serius. Rajin berangkat pagi pulang sore, jangan hanya rajin kerja, rajin mikir juga. Biar kerjaannya strategis. Indonesia ini orangnya rajin bekerja tapi gak kaya-kaya, kata ekonom nih, kata motivator. Kenapa? Suka kerja tapi kurang berpikir, kata mereka gitu. Akhirnya yang bekerja hanya jasadnya, pikirannya tidak. Coba lihat orang yang bekerja dengan akalnya, beda nggak rezekinya dengan yang bekerja dengan badannya doang? Iya. Orang yang bekerja dengan akal dan badannya, itu lebih cakep lagi. Ya, ya, semoga Allah muliakan antum dengan memandang ar-razzaq, bukan ar-rizq. Memandang Allah yang maha memberi. Kalau kita faham yang maha merezeki itu Allah, apa yang mahal di situ nanti? Ente tepat memahaminya. Kalau ada orang dapat rezeki kita belum, kita ngomong, wah rezekiku nggak akan kebagi kok. Ya, nggak akan kebagi. Nih duduk berdua nih, kita tebar duit. Udah di depan ente nih, kalau nggak rezeki nggak dapat. Walaupun udah ngejar, kalau nggak rezeki nggak dapat. Apalagi nggak ngejar sama sekali. Ngejar aja belum tentu dapat. Ya. Karena rezeki tidak pernah tertukar. Kenapa? Karena yang maha memberi rezeki tidak pernah berganti. Hanya zat yang esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kita nggak tertarik lagi. Ini banyak juga Ar-Razi mengingkari Allah di atas, tapi ini nyebut Allah pakai begini ya. Astagfirullah, ente masih perdebatannya masih begitu-gitu ya. Udah nggak masaknya tuh, udah nggak hikmah gitu. Ya, udah nggak masaknya ngomong-ngomong begitu. Ya, debat Tuhan di atas di bawah, emang ngaruh ke Tuhannya? Emang kalau ente sepakat Tuhan di atas, itu Tuhan di atas. Ente sepakat Tuhan tidak di atas, itu memang menafikan itu merubah dan menambah kesempurnaan Allah. Udahlah debat-debat begitu ya. Ini banyak juga yang kadang-kadang kok masih begitu ya. Itu ekspresi, betul nggak? Kita bilang orang tua, emang orang tua itu di atas? Itu menunjukkan apa? Sikap menghormati. Oke? Ini praktek waqiah. Sama zikir Allah. Ente baca Syamsul Ma'arif. Itu diberikan di situ beberapa semacam fasilitas. Ada yang baca Allah untuk mengenal yang punya nama. Tapi dia sebutin juga bagian Asmaul Husna, orang baca 5.000 tidak terbakar. Wah, ada juga ya. Kalau orang yang rendah tidak terbakar api. Orang yang tengah tidak terbakar neraka. Orang yang hikmahnya aliyah tidak terbakar cinta dunia. Itu baru dia masuk ke hikmah tinggi. Jadi nggak salah orang baca Syamsul Ma'arif kalau cara bacanya benar. Masalahnya orang kayak ente baca Syamsul Ma'arif terjemahan aja udah repot, apalagi baca nggak terjemahan. Ya, sekarang udah terjemahannya Bu ya. Ini berbahaya. Seharusnya kitab itu nggak usah diterjemahkan. Cukup jadi konsumsi orang-orang yang mengerti hikmah. Ya, saran sih kita sih. Itu nggak usah diterjemahin lah. Maka di Ribat kita nggak mau terjemahin kitab begitu. Khawatir orang salah paham. Kita mau kalau diterjemahin kitab keilmuan, kitab hikmah minimal yang tengah. Semoga sampai kepada yang tinggi ya. Kita sebutin juga. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau orang sudah bergantung kepada Allah, urusannya beres gak? Kalau ente pikirannya kan beresin urusan. Gantung ke Allahnya nanti. Ini beda. Itu perbedaan antara orang yang baca hasbunallah itu wiridnya berapa kali? Hasbunallah ya. Ada di Surat wa ni'mal wakil. Nih cara make nih. Ini kalau dihitung pakai hisabul jumal, ha, ba, sin, ba, nun, alif sampai semuanya dihitung semuanya 450 angkanya. Makanya wiridnya Imam Syazili mengajarkan 450. Kok begitu? Ini namanya frekuensi. Orang bisa mengikuti frekuensi hasbunallah. Kalau dia bukan nabi, dia masih ngikutin cara-cara begini. Kecuali ente nabi atau wali. Enggak pakai angka begini, sekali baca beres. Enggak baca juga hatinya sudah hasbunallah. Tapi orang-orang kayak kita ini, mesti pakai angka-angka begini, angka-angka rahasia ini. Supaya ketemu frekuensi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi kalau dibikin sandinya, bikin angkanya 450. Jadi orang-orang tertentu, makhluk tertentu, dia nyebut hasbunallah itu dengan angka ini. Simbol. Kalau tulis 450, maka yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita baca ini, hikmah rendah apa? Terjaga dari Namrud, terjaga dari raja yang zalim, dibantu malaikat Jibril. Ente mau kan betul Jibril? Mau dibantu malaikat. Malaikat bisa disuruh ngapain aja. Tentu malaikat khodam ayat ini disebut, maka ada dua khodam. Jadi khodamnya ada dua juga. Khodam artinya pelayan. Khodam tinggi, khodam sufli. Begitu di dalam kitab Al-Buni ya. Rendah. Gak ada menengah di situ. Khodam tinggi itu malaikat dari langit. Khodam rendah itu jin. Ya. Khodam rendah itulah yang bikin orang jadi gila, jadi aneh, jadi pemarah. Kalau khodam tinggi, khodam itu tuan atau pelayan?
Kok banyak yang hari ini belajar beginian malah jadi budaknya jin, budaknya setan. Namanya khadam. Nah ini karena belajar hikmahnya hikmah rendah. Asbab belajar hikmahnya rendah. Mestinya bacaan yang sama, niatnya dibenerin. Oleh karenanya, di dalam thariqah yang mu'tabarah, ya, kebanyakan menggunakan doa munajat ilahi anta maksudi. Ya Allah, tujuan kami hanya engkau. Berarti kosong sudah kita. Hanya Allah. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil bukan lagi untuk terjaga dari raja yang jahat, tapi supaya dibantu oleh Allah untuk mengenalnya. Supaya dibantu oleh Allah di setiap mendapatkan ujian. Ya, apa bantuannya? Ru'yatul mubtali annahu huwa Allah. Ciri-ciri orang dibantu saat dapat musibah, dapat ujian, dia melihat bahwa yang sedang menguji Allah. Kalau dia menguji Allah, Allah itu Rahman Rahim, maka ujiannya pasti ada yang tersirat di dalam ujian itu, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang nggak Rahman Rahim. Kecuali nggak kenal Allah, dia kan ngomong gini, ini pasti Allah yang uji, Allah jahat bener nih katanya. Berarti dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu gimana dengan yang dituliskan di kitab-kitab itu? Kalau baca ini maka dia jadi kuat, dia akan karismatik. Ini Buya, kalau Buya baca, masuk ke satu tempat, Buya nanti jadi karismatik. Insya Allah. Emang begitu? Itu hikmah rendah. Itu hikmah. Kalau yang tepatnya, dia diterima fi hadratillah. Diterima di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti dia di belakang softnya Nabi Ibrahim. Asik gak tuh? Asik gitu. Baca maulid. Sholawat. Supaya apa? Sembuh sakit. Kan itu bualannya para ustadz. Mohon maaf. Para habib sebagian. Kita ingetin marah ngamuk. Semoga dengan berkah sholawat maulid semua penyakit disembuhkan, amin. Utangnya terbayarkan, amin. Sampai kapan kamu dibodohin dengan itu? Ya, kita ingetin, dibacain teks. Itu bukan 1-2 orang loh yang bacain saya teks begitu. Dikira aneh nggak ngerti teks begitu. Ya itu bacaan kita tahun-tahun berapa lah itu. Bukan itu gunanya. Kita sholawat itu ada namanya, ini yang disebutkan. Jadi beramal itu ada yang disebut maksud. Ini amal nih. Amal itu kita berniat. Ini ada maksud. Bahasa Arabnya maksud ya. Maksud itu jangan bertukar dengan yang di sini. Ini ada benefit. Fawaid bahasa Arabnya. Fawaid. Apa arti fawaid? Faedah, benefit. Kamu kalau baca ini, kamu akan dapat fasilitas ini. Baca waqiah, rezekimu dilancarkan, kamu dicintai orang, mahabbah, daganganmu laris, masuk ke raja engkau dihormati. Itu fawaid. Itu fawaid, jamak dari faidah. Faedah bahasa kitanya. Faedahnya apa Buya? Ya, banyak yang datang Buya gitu kan? Tujuannya bukan itu toh. Tujuannya apa? At-taqarrub ilar tadi waqiah, taqarrub ilallahir razzaq, mendekat kepada Allah, menjalilah jalur rezeki. Tetap babnya rezeki, tapi tidak rezekinya yang dia kerja ini. Biar kalau ada kuis menang terus gitu. Kalau perlu lotre katanya. Kalau perlu pasang apa tuh Bu ya? Judol. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang cerita begitu ya. Ini baca tiap hari. Kalau dulu namanya apa? Sebelum ada judol itu yang pasang nomor-nomor itu. Togel. Ente hafal bener yang begitu.
Kata dia apa? Asbab aneh baca Waqiah. Semua nomor yang dipasang jadi katanya. Astagfirullah, rendah benar. Quran itu hudal lil muttaqin, hidayah bagi muttaqin, tapi ingat, sihran lil kazibin. Dia jadi sihir bagi orang-orang yang kazab, yang mendustakan Allah. Jika dia bisa syifa, mengobati, apalagi jadi sihir, lebih mudah. Maka syifa itu bisa dipakai, kalau orang beriman aja bisa sembuh, apalagi orang kafir. Gitu. Jasadnya, kalau kolbu enggak. Jadi kita kalau beramal, tujuannya apa? Tujuannya itu, kalau ente nih mau ke Bandung, pas di tol ngelihat, ini sawah bagus bener, berhenti dulu ah. Jalan lagi, ngelihat ada gunung bagus, berhenti dulu ah. Kapan nyampenya? Foto dulu ah. Apa? Ketemu Alfat, sholawatin dulu. Gagal paham bener. Jadi kita betul-betul hari ini banyak tantangan, karena yang mendangkalkan hikmah umat itu justru pemimpinnya, ulamanya. Ini yang dikhawatirkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kalian sebagai zaman qalilul khutaba katsirul fuqaha. Oratornya sedikit. Yang bisa khutbah dikit, tapi orang alimnya banyak. Banyak yang nanya. Jadi penuntut ilmunya rame. Nanti akan banyak masa, akan muncul masa kebalikannya. Udah yang nanya dikit. Suka ustadz tuh jadi stand up komedi. Ya, kalau kita ngaji dikit, ente jangan serius benar, ketinggian, gitu ngomongnya. Ya sudah, kalau memang nggak suka sama gitu ya sudah, cari ustadz penghibur. Kita bukan penghibur, ya. Cari ustadz penghibur aja. Ini bukan penghibur ini murabbi. Mereka sedang menumbuhkan jiwa yang sedang dididik, maka disebut murabbi. Mereka sedang lagi bimbing kalian. Bukan untuk menghibur. Kalau sesekali ketawa aja. Tapi kami bukan mudahhik, bukan. Ya. Ustadz, kiai mah dari dulu salah satu keahlian kiai bisa ngelucu. Tapi kiai bukan pelawak. Ya, bisa bikin nangis juga. Bisa bikin jerit juga, bisa bikin gelisah juga itu. Ya. Betul enggak? Itulah murabbi. Dia bisa aduk-aduk pikiran, dada, jiwa sampai sir muridnya. Supaya apa? Litaraqqiyat. Biar naik. Biar dakwahnya ilallah bukan ila nafsihi. Maka kita nggak ada pernah membranding diri kan Bu ya? Kita nggak ada branding diri. Ya, bahkan Buya-Buya ini nggak punya channel ceramah Buya Asfi, nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada atas nama saya, itu bukan punya saya. Ya. Tugas kita begini-gini saja, kita ngaji-ngaji gini aja Bu ya. Ada kajian ma'rifat Buya Aldo. Itu adminnya dia gitu. Yang ngerekam dia gitu. Yang nge-share dia, yang nonton dia, yang nge-like dia. Enggak kan? Enggak, Buya Yunal juga sama, insyaallah. Udah setahun dicek 40. Itu sebabnya diribat. Kalian ambil video manapun, ambil. Cuma kita minta kalau motong, potong dengan yang pantas-pantas. Ya. Silakan, maaf ya muskilah. Karena kita nggak jualan, nggak jualan kajian. Kita kalau jualan nanti beneran jualan barang. Ya, nanti ya. Kita nggak jual kajian kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini bagian penutup ya. Supaya berkah kita minta Buya Zulasfi yang baca ya. Betul. Langsung ditarjim ya. Bismillahirrahmanirrahim. بسندكم المتصل إلى الإمام محي بن عربي قال الحكمة بين الجاهل والعالم
وقال الحكمة عاشقة معشوقة عاشقة للجاهل فلعشق العالم فيها يبحث عنها ويغار عليها ولكون الجاهل معشوقا لها ينبه عليها ولا يقبلها لعدم معرفته بكريم منصبها كباعي أحقر الأشياء تحنشت له بنت الملك فعرضت نفسها عليها ليتزوجها فأبى عليها وسبها لرثاثة ما تحلت له فيه فلما فقدها رأى أحدا من زعماء السلطان يطلبها والها فيها فاستنقص عقله ذلك البياع فلما قيل له هي بنت الملك كاد عقله يطير وأخذه وله وندم حيث لا ينفعه الندم ولم يأخذه هذا عشقا فيها ولا رغبة في صورتها وحسنها فإنه قد رآها وما طرأ عليه شيء وإنما طرأ في نفسه ما يتحصل له من مصاهرة للملك من الجاه فكذلك الجاهل المولد إذا التذ بالحكمة لا يلتذ بها إلا إذا سمعها ممن يعظم في عينه أو من هو مشهور بالعلم فإذا سمعها ممن ليست عنده هذه الحرمة لا يلتفت إليها ولا يأخذها عن شيء فلو التذ الحكمة لنفسها لالتذ بها حيثما وجدها فهذا هو الفرق بين العالم والجاهل والعلماء ولا قسمين عالم يتعشق بحكمة ما فهي ضالته ينشرها والثاني وعالم جالس الحكيم وهو الله تعالى فلا يزال ينقلب في أطوار الحكمة في كل نفس لأنه لا يمكن لها التقييد بحكمة ما في هذه الحالة فإن منه يتفجر الحكم والحمد لله رب العالمين. Selesai ya? Terjem bagian akhirnya. Fahadha huwal farq. Inilah perbedaan antara orang yang alim bijaksana dengan orang yang tidak mengetahui atau orang jahil. Maka ulama di sini terbagi dua. Orang alim terbagi dua. Yang pertama, alim, orang yang alim, yang asyik, yang menikmati satu hikmah, maka hikmah itu menjadi pencahariannya, yang memotivasinya, yang syuduh, yang memotivasinya, yang dia termotivasi kepada hikmah itu. Yang kedua, ada seorang alim yang bermujalasah, bermajlis, duduk dengan sang al-hakim, sang bijaksana, sang pemilik hikmah, yaitu Allah Ta'ala. Dia senantiasa berlayazalu yang qalibu, senantiasa dia berbolak-balik, berputar-putar di dalam pusaran hikmah setiap nafasnya, karena dia tidak mungkin terikat dengan suatu hikmah pada satu kondisi saja, karena dari Allah Ta'ala itulah, dari Allah Ta'ala sang Al-Hakim itulah terpancar hikmah. Ya, jadi hikmah itu sumbernya siapa? Hikmah itu sumbernya dari Al-Hakim. Yang Maha Hakim siapa? Allah. Supaya dapat hikmah, ke Allah atau cari hikmahnya? Gimana? Supaya dapat hikmah, dia mendekat ke hikmah, mempelajari hikmah atau mempelajari tentang Allah? Ngeri kali ini murid-murid Buya ini. Dua-duanya lah. Makanya kan disebut ada dua jenis ulama. Ada ulama yang terhadap hikmah itu, dia mempelajari hikmah itu. Hikmahnya yang dipelajari. Dia belum tahu sumbernya siapa. Namun ada yang jalan pintas. Dia tahu sumber hikmah ini siapa? Allah. Maka orang ini berta'alluq, dia mengikat dirinya selalu kepada Allah Al-Hakim
maka apapun yang muncul dari geraknya itu jadi gerak dari Al-Hakim. Inilah Sayyidina Khadir alaihi salatu wassalam. Walaupun zahirnya dia bunuh anak kecil, zahirnya dia ngerusak kapal, zahirnya dia menegakkan tiang rumah, itu zahirnya, dan dia nggak minta upah. Tapi ada, karena dia ru'yatullah al-hakim, bukan ru'yatul hikmah, maka lebih tinggi dia, lebih cepat dia. Jadi dalam hukum syariat lebih tinggi Sayyidina Musa. Dalam hukum musyahadatul af'al lebih tinggi Sayyidina. Ya. Dan dua-duanya nggak boleh dibanding-bandingkan. Cukup kita sebutkan wallahu yakhtassu bi rahmatihi. Masya Allah khususkan Sayyidina Musa dengan hukum hikmah. Allah khususkan Sayyidina Khadir alaihissalam dengan hukum ma'rifatul hakim. Ya. Dan kita udah kasih pertanyaan berkali-kali. Kalau Nabi Khidir hari ini masih hidup nggak? Serius? Beneran? Dia masih Nabi nggak? Berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad berarti? Ayo, gimana ya? Tanggung jawab ya, murid-muridnya ini ya. Gimana? Dia seorang nabi, tapi kaunuhu fi ummati Sayyidina Muhammad waliyan. Dia di kalangan umat Nabi Muhammad statusnya. Nah, disitulah cara menggabung dua pendapat yang berseberangan. Imam Qushairi diikuti oleh Tijani itu mengatakan dia wali. Tapi jumhur ulama mengatakan dia nabi. Nah, gimana cara gabungnya? Dia seorang nabi. Nabinya tidak pernah batal. Tapi ketika dia menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW, di sisi Allah dia masih nabi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad dia hanya seorang wali. Kenapa? La nabiyya, semua kenabian lebur dalam kenubuat Sayyidina Muhammad SAW. Bertanya dengan akidah, pertanyaan kamu tidak pantas. Kenapa? Dia lebih mengerti usulul akidah daripada kita. Terus gimana dengan bahwa dia mengajarkan wahdatul wujud, wahdatul al-hulul? Mana ada dia mengajarkan begitu? Itu kesalahpemahaman pembaca, bukan kesalahan dia. Pembacanya yang mesti disalahkan, bukan dianya.